Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator. Eh, yang terhormat Dewan Juri dan saudara-saudara sekalian, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi ingin menekankan bahwa mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang mengorbankan talenta pelajar sosum tidaklah tepat. Meskipun ada tantangan pendidikan di negara berkembang, fokus alokasi dana kepada pendidikan saintek bukanlah solusi yang paling baik. Pendekatan yang diusulkan ini tidak akan memberikan solusi yang adil dan efektif. Kami akan menjabarkan beberapa argumen yang mendukung posisi kami dan menunjukkan mengapa pendekatan ini perlu dikaji ulang. Yang pertama, penekanan pada saintek akan menciptakan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara tim pemerintah. Masyarakat membutuhkan keberagaman dalam bidang pendidikan, termasuk ilmu sosial dan humaniora. Pendidikan sosial memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang memahami konteks politik, sosial, dan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemanusiaan, etika, dan budaya ini sangat lebih cenderung dipelajari di bidang sosial dan humaniora. Dan ini sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Melalui disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, hukum, ilmu politik, filsafat, dan sebagainya, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang tidak dipelajari di bidang saintek. Sebut saja misalnya jurusan antropologi yang mempelajari berbagai budaya dan cara masyarakat hidup di seluruh dunia yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang keberagaman budaya. Kemudian ada jurusan psikologi misalnya, psikologi sosial yang meneliti individu yang bagaimana individu itu dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana individu itu dipengaruhi oleh interaksinya dengan individu lainnya. Kemudian ada jurusan sosiologi yang juga mempelajari interaksi antar individu. Nah, ilmu-ilmu dari jurusan sosum ini dibandingkan dengan jurusan saintek yang lebih fokus kepada penerapan teknologinya. Jurusan saintek lebih fokus menawarkan solusi berbasis data untuk tantangan yang kompleks dan bersifat sains seperti perubahan iklim, seperti kesehatan, sedangkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi lebih dikuasai oleh jurusan sosum. Jurusan sosum juga menciptakan individu yang lebih peka terhadap isu-isu sosial ini sehingga mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi yang lebih relevan untuk masalah-masalah sosial tersebut. Kemudian para lulusan sosum memiliki peran kunci untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Mereka dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata. Banyak program di sosum, misalnya ilmu komunikasi yang mengembangkan kemampuan berkomunikasi, presentasi, dan negosiasi. Tanpa perspektif sosum seperti ini, kebijakan yang diambil mungkin tidak mempertimbangkan implikasi atau dampak sosial yang lebih luas. Tanpa perhatian yang memadai pada sosum, kita beresiko menciptakan masyarakat yang tidak mampu berpikir kritis dan memahami dinamika sosial. Jurusan saintek yang seringkali berfokus pada riset, pada inovasi, pada teknologi saja kurang memahami perspektif sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, klaim bahwa saintek memerlukan lebih banyak dana dan fasilitas tidak sepenuhnya benar. Pendidikan sosum juga memerlukan fasilitas yang memadai meskipun tidak seintensif jurusan saintek. Misalnya kelas untuk studi sosial memerlukan akses ke perpustakaan, membutuhkan akses ke daerah-daerah misalnya untuk meneliti kebiasaan masyarakat secara langsung. Kemudian membutuhkan ruang diskusi dan teknologi informasi untuk riset. Pendidikan sosum tetap membutuhkan investasi yang signifikan yang juga sama tidak lebih kurang dari jurusan saintek. Meningkatkan alokasi dana untuk saintek tidak menjamin peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Fokus yang berlebihan pada satu bidang dapat mengakibatkan kualitas pendidikan di bidang yang lain tuh turun atau kurang seperti itu. Pendidikan harus merata dan berkualitas di semua disiplin ilmu. Mahasiswa ilmu sosial dan humaniora juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan pemikiran kritis dan analisisnya. Jika hanya saintek yang didorong, maka kualitas pendidikan di seluruh sektor dapat menurun yang akhirnya dapat merugikan masyarakat dan juga target negara berkembang itu tidak tercapai. Target negara maju itu tidak tercapai. Kemudian jika fokus dananya pada saintek, maka masyarakat lebih mementingkan pendidikan sosial yang akan merasa diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan keterasingan yang pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tadinya memiliki bakat dalam bidang sosum dan dapat merugikan kohesi sosial.
Untuk mencapai kemajuan yang sejati, kita perlu membangun hubungan yang kuat antar pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian indikator negara berkembang menuju negara maju selain dilihat dari penguasaannya terhadap sains dan teknologi, juga dilihat dari misalnya segi ekonomi. Misalnya untuk menuju negara maju maka dilihat dari pendapatan per kapita negaranya harus cenderung tinggi. Lulusan sosum lebih menguasai bidang ekonomi dibandingkan saintek. Dalam mempertimbangkan perekonomian yang beragam di negara berkembang, sektor-sektor tertentu juga seperti seni dan budaya memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi yang seimbang. Ekonomi yang sehat kan memerlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Nah, pemikiran yang kreatif dan inovatif seperti ini seringkali datang dari pendidikan seni dan humaniora. Kemudian dengan hanya fokus pada saintek, kita hanya menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sebuah negara berkembang. Mengandalkan saintek semata akan mengabaikan membuang potensi besar dari bidang-bidang soshum. Selanjutnya, stigma yang berkembang terhadap jurusan soshum, misalnya soshum dinilai lebih kurang lebih tidak pintar dibandingkan saintek, juga akibat fokus berlebihan pada saintek adalah sesuatu yang sangat merugikan. Stigma ini bisa menghalangi kolaborasi antar kedua disiplin ilmu. Padahal interaksi antar soshum dan saintek juga sangat penting untuk solusi kompleks dalam masyarakat. Stigma ini juga menciptakan tekanan bagi siswa, bagi pelajar misalnya yang secara alami dia memiliki bakat soshum. Kemudian dia akibat stigma yang ada dia terpaksa untuk memilih saintek misalnya karena disuruh orang tuanya. Saintek terlihat lebih wah gitu. Pemaksaan semacam ini tidak akan menghasilkan individu yang berkualitas dan bermotivasi. Kita harus sebaliknya kita harus memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka baik di saintek maupun soshum. Jika siswa merasa dipaksa untuk masuk ke jurusan tertentu, kita hanya akan menghasilkan tenaga kerja atau kita hanya akan menghasilkan individu yang kurang bersemangat dan tidak siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kami percaya bahwa alokasi dana pendidikan harus dilakukan secara seimbang dan merata antara saintek dan soshum. Pendekatan yang holistik, yang inklusif adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Kami menentang pandangan bahwa saintek harus selalu diutamakan karena semua bidang pendidikan memiliki peran yang krusial dalam perkembangan negara. Terima kasih.